Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Habib? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, Berada di pesantren Darul Halim, masya Allah. iya. Nah, alhamdulillah. Terima kasih Habib sebelumnya telah Iya, meluangkan waktunya dari sisi kesibukan antum masih bisa untuk meluangkan waktunya bisa udah berwawancara dengan kami. harus ada ruang waktu untuk Darul Halim. Insya Iya. Allah. Karena Alhamdulillah. saya dapat tugas dari yayasan. Nah, Habib sebelumnya mungkin nama Habib dulu siapa? Saya Muhammad bin Hasan Baharun. Muhammad bin Hasan Bahar. Baik, Iya. terima kasih Habib. Untuk pendidikannya dulu Habib pernah di mana? Saya pendidikan dari lembaga pendidikan ayah saya sendiri di Bondowoso. Di Bondowoso. Ya, kemudian saya melanjutkan waktu itu masih zaman saya itu aliyah ya sanawiyah aliyah itu belum ada muadalah. Jadi karena keinginan saya waktu itu untuk kuliah maka saya ambil dua. Diniyah saya ambil, akhir yang SMA saya ambil. Nah, dengan ijazah SMA itulah saya bisa kuliah. Waktu itu sekarang kan semua dapat muadalah kan bisa. Dari aliyah pun sekarang mau masuk universitas mana saja yang mereka mau juga ada Baik. ya gitu. Jadi saya ambil itu supaya bisa kuliah. Akhirnya saya bisa kuliah gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Habib kenal Darul Halim itu dulu dari mana tuh? Gimana Nah, ceritanya? saya pada tahun 2009 saya ditugaskan sebagai rektor UNAS di Bandung ini. UNAS itu punyanya Bapak Azwar Anas ya dulu sebagai ketua Dewan Penyantun ya. Satu organisasi dengan saya di Perti namanya ya. Saya salah satu ketua Perti, beliau sebagai pembina Perti itu. Perti itu Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dapat amanah untuk mengelola UNAS Pasim di Bandung. Nah, dari situ saya diperkenalkan seseorang dengan beliau Kiai Abdul Wahab ya. Akhirnya akrab sejak itu. Sekali kenal akrab ya. Saya tinggal di komplek perumahan dosen di Griamas Iya Mas, ya di Jakarta, Cibogo. Enggak di sini di Bandung, di Bandung, di Bogor. Saya di Bandung ini sekitar 8 tahunan gitu. 8 tahun. Iya, dua periode di Unas Pasim itu. Kenal dengan beliau ya, karena saya ada pengajian untuk mahasiswa di masjid kompleks saya. Beliau saya undang. Beliau membersamai saya untuk apa namanya ceramah-ceramah agama ya, yang beliau juga kita minta untuk apa namanya mahasiswa itu diberi bekal keagamaan. Selain juga ada masyarakat di komplek itu juga ikut. Jadi sebetulnya pengajian umum ya, syarah Arba'in Nawawiyah. Nah, di situ beliau membersamai saya ya, untuk terus. Sejak itu kemudian kami sering berhubungan dengan beliau ya. Saya diajak pertama kali ke pesantren beliau yang masih bangunan-bangunan lama itu. Saya melihat bahwa Kiai muda ini Masya Allah istiqomah orangnya ya. Sesuai nama pesantrennya Darul Halim ya. Rumah kebijaksanaan ya. Rumah Hikmah Al-Halim itu artinya orang yang bijaksana. Sesuai pendirinya banyak memiliki kebijaksanaan dan kearifan dalam mendidik anak-anak dan santri-santri yang ada di Darul Halim itu. Orang Arab bilang apa namanya isim musamma, nama itu sesuai cocok sekali dengan namanya dengan pendirinya. Jadi penuh kearifan mendidik anak-anak di sini. Dan keistiqomahan juga saya melihat dari Kiai Abdul Wahab ini ya, keistiqomahannya beliau pasang surutnya saya setiap saya datang kemari ya selalu ada perubahan-perubahan yang signifikan baik dari sisi pembangunan fisik maupun dari kualitas santri-santrinya. Karena kurikulum itu sedemikian rupa dibuat oleh beliau itu sehingga anak-anak itu paham agama dan bahasa Arab, apalagi sudah dibuka peluang untuk mereka yang ingin mengikuti tahfidul Quran ya. Saya kira ini pesantren masa depannya luar biasa. Baik. Kemudian kami mau meminta kepada Habib tentang kesannya, kesan pertama kali masuk ke Darul Halim. Nah, sudah Habib menjadi penasihat pondok dan sudah sering main ke Darul Halim tentunya. Nah,
apa kesan yang Habib rasakan ketika menginjak mungkin pertama kali di Pondok Pesantren Darul Halim? Ya, itulah ketika saya sudah tidak bertugas lagi sebagai rektor, saya pindah, izin kepada beliau pindah ke Jakarta. Maka sejak itu mungkin supaya hubungan semakin erat, ya saya dijadikan oleh beliau salah satu sebagai penasehat di yayasan ini. Saya kira ini kehormatan buat saya dan sekaligus tugas penting buat saya bagaimana setiap kali saya datang ke sini harus ada yang saya berikan kepada santri sebagai bekal, memotivasi para santri, membagi pengalaman, memberikan inspirasi kepada para santri agar menjadi anak-anak bukan sekedar soleh dan soleha, tapi insya Allah diharapkan menjadi orang-orang yang muslihun, ya, orang-orang yang bisa membaikkan orang lain. Ya. Kalau orang soleh dan soleha itu baik untuk dirinya saja, tapi kalau muslih itu bisa membaikkan orang lain. Itulah harapan dari Darul Halim ini seperti itu. Dan itu tidak mudah. Mungkin banyak orang yang menjanjikan, insya Allah anaknya jadi soleh soleha. Itu nggak cukup kalau menurut saya. Soleh soleha itu untuk dirinya. Kalau musleh dirinya baik, tapi mampu memberikan kebaikan kepada orang lain atau menjadikan orang lain baik dan lebih baik, lebih baik. Kemudian yang terakhir Habib, terima kasih banyak. Kami mau meminta tentang pesannya. Kedepannya Darul Halim harus seperti apa mungkin pesannya ada? Pesan saya kepada santri yang seriuslah belajar, ya, karena ini sudah dengan segala fasilitas yang disediakan oleh Kiai Abdul Wahab yang luar biasa, sampai-sampai beliau itu supaya anak-anak itu tidak bete, kata orang Jakarta, tidak bosan, ada dibuatkan futsal, ada olahraga, ada kesenian, ada lainnya, ya. Ini sudah saya kira luar biasa, agar sekarang ini yang menjadi tugas pokok para santri itu bersemangat belajar terus. Memang pasang surut orang itu menjadi santri tidak mudah, ya, tantangannya cukup besar. Tapi tantangan itu insya Allah mampu diatasi kalau kita punya cita-cita yang besar. Kalau santri itu punya cita-cita yang besar, tidak ada aral melintang sebesar apapun, kecuali semua itu mampu dijalani melalui semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi itulah harus dipompakan terus kepada para santri kita di Darul Halim ini. Gitu. Mungkin yang terakhir, ada satu kata mungkin buat Darul Halim. Iya. Apa buat Darul Halim? Itu kata yang terbaik. Saya satu kata bukan dari kata-kata saya, dari kata-katanya Ibn Mubarak yang mengatakan bahwa la yazalul alimu man talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Jadi yang dikatakan orang itu berilmu kalau dia terus belajar, tidak ada kata tamat. Karena itu jangan gunakan kosakata tamat. Anda belum tamat. Selama Anda belajar, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai ibu mengajari kita di buwean, di gendongan, sampai nanti mati. Mulai bayi sampai mati itu nuntut ilmu. Nah, ini kesan saya terima dari ayah saya ketika saya menyatakan tamat doktoral. Ayah saya mengatakan belum tamat, justru harus mulai belajar lagi. Mengutip kata-katanya Ibn Mubarak tadi. Ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Ya, mudah-mudahan semua yang belajar di sini mendapat keberkahan ilmu. Asalkan semua ada ta'alluq dengan para gurunya dengan baik-baiknya.